Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel aku. Nah, kali ini aku bakal ngebahas bab 4 mengenai hukum perbankan. Apa aja sih yang bakal aku bahas? Simak videonya sampai habis ya. Hukum perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pengertian dari bank sendiri adalah badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan akan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri dan dengan uang yang diperolehnya dari orang lain untuk maksud itu, maupun dengan jalan mempertukarkan alat-alat pertukaran baru berupa uang giral atau disebut juga GMF Stuart. Usaha bank umum yaitu menarik dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk-bentuk lain. Juga menyalurkan dana lewat pemberian kredit, menerbitkan surat pengakuan hutang, membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri dan atas kepentingan nasabah, yakni terhadap suatu surat berharga. Lalu melakukan kegiatan dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal pada bank, perusahaan lain dalam bidang keuangan, seperti perusahaan leasing, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, atau dalam lembaga clearing, penyelesaiannya, dan penyimpanannya. Bentuk hukum bank umum dan BPR. Nah, bentuk bank umum itu berupa perseroan terbatas, koperasi, dan perusahaan daerah. Nah, sementara BPR atau Badan Perkreditan Rakyat itu ada perusahaan daerah, koperasi, perusahaan terbatas, dan bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah yang tujuannya memberikan dana bagi penyelenggara lembaga perbankan yang lebih kecil dari bank perkreditan rakyat seperti bank desa, lubung desa, badan kredit desa. Usaha bank perkreditan rakyat. A. Menghimpun dana masyarakat di dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, dan yang B itu memberikan kredit. C. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang D. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain atau e-section. Di pasal 14 Undang-Undang Perbankan ditegaskan bahwa bank perkreditan rakyat itu dilarang yang pertama, menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Yang ketiga, larangan yang dimaksud dalam huruf B ini tidak termasuk kegiatan tukar-menukar valuta asing atau money changer. Untuk melakukan usaha tukar-menukar valuta asing, BPR harus memenuhi ketentuan BI, melakukan penyertaan modal, dan melakukan usaha perasuransian. Kan hal-hal yang dilarang untuk BPR melakukannya. Lanjut, ada perbedaan bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum ini memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, bank umum menghimpun dananya dalam bentuk giro dan sertifikat deposito. Maka BPR tidak menghimpun dananya dalam bentuk giro dan sertifikat deposito. Namun BPR hanya menerima dalam bentuk tabungan dan deposito. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang rahasia bank. Rahasia bank menurut pasal 30 ayat 3 dan pasal 33 Undang-Undang Perbankan. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai penyimpanan dan simpanannya, nasabah, penyimpanan, dan simpanannya. Yang kedua, ada bagi bank melanggar ketentuan di atas, maka berdasarkan pasal 40 UU nomor 10 tahun 1998. 2 sampai dengan 4 tahun penjara serta denda 4 miliar sampai dengan 8 miliar. Ada juga pengecualian terhadap rahasia bank yang meliputi. Pertama itu, jika kepentingan perpajakan pimpinan Bank Indonesia atas pimpinan Menteri Keuangan. Yang kedua, penyelesaian piutang bank yang diserahkan ke BUPLN atau PUPN.
Yang ketiga, ada kepentingan peradilan di dalam perkara pidana pimpinan Bank Indonesia. Yang keempat, ada perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank. Yang kelima, ada tukar-menukar informasi antar bank. Yang keenam, ada atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah, penyimpanan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpanan pada bank yang bersangkutan. Nah, jika rahasia bank itu dilanggar, maka ada sanksinya nih ya. Pertama, itu ada terdapat ancaman hukuman minimal di samping ancaman maksimal. Yang kedua, ada antara hukuman penjara dan hukuman denda bersifat kumulatif, bukan alternatif. Yang ketiga, tidak ada korelasi antara berat ringannya ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda. Prinsip hukum tentang bank berdasarkan syariah. Yang pertama, adanya dasar hukum bank berdasarkan syariah. Yang kedua, adanya dasar hukum berupa perjanjian. Yang ketiga, adanya dasar hukum berupa syariat Islam. Oke teman-teman, itu aja yang bisa kita bahas mengenai hukum perbankan di video kali ini. Makasih banget kalian udah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat ya. Kalau ada kurang lebihnya, aku mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!